Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kita saksikan dulu harga-harga rokok perbungkus di 20 negara di dunia berikut ini. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kita saksikan dulu harga-harga rokok perbungkus di 20 negara di dunia berikut ini. Untuk cukai rokok, saya pikir memang ya harus dinaikkan ya, harus dinaikkan. Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka menekan ya masyarakat mengkonsumsi rokok. Karena rokok selain sangat berbahaya terhadap perokok, juga berbahaya terhadap lingkungan yang tidak merokok, tapi menghisap asap rokok. Saya pikir itu. Kalau untuk meminimalkan daripada harga rokok, ya mungkin saya khawatir nanti efeknya anak-anak kecil. Sekarang anak-anak kecil udah pada merokok. Nah, jadi kalau memang artinya mau diperbesar daripada arti rokok, ditaikkan bea cukainya harganya 200.000. Mungkin lebih baik orang beli beras daripada beli rokok. Sisi untuk aspek pertanian akan banyak pengaruhnya, ya kan. Di sisi lain barangkali dari sisi jelas pendapatan memang agak meningkat, tetapi tetap aja kalau yang sudah hobi ngerokok tetap akan dikejar, Mbak, tetap ya. Ya, kita masih di dialog soal kenaikan cukai rokok oleh pemerintah 2018. Kita sambung ke Pak Zainuddin tadi. Pak Zainuddin, tadi kan pengalaman Anda sebagai korban terpapar rokok begitu pasif. Ya. Untuk Anda sendiri dari aliansi korban rokok ini, apa kemudian yang bisa disampaikan jika pemerintah menaikkan cukai rokok ini hanya 10 sekian %? Masih adil? Saya kira kurang ya, jadi kalau kita tahu ya bahaya rokok itu kan sudah belas sekali ya. Apalagi ini cantumkan di tiap-tiap jenis rokok, jadi kenaikannya jadi kurang signifikan. Kira-kira Pak Zainuddin kalau ingin bersuara sebagai korban, merasakan kemudian betapa sakitnya kondisi saat ini, sebaiknya pemerintah melakukan apa terhadap harga rokok di Indonesia? Ya seperti itu, kenaikan cukai rokok setinggi mungkin, karena jangan sampai ada korban lagi. Seperti saya dulu kan penderitaan saya dulu itu sangat terpecah sekali ya. Saya sekarang karena tidak pakai kita suara, karena kita suara saya itu diangkat. Dan ada banyak orang-orang seperti Pak Zainuddin ya di luar sana yang menjadi korban rokok. Mbak Nurul, kalau kita lihat dari data tadi, Rusia juga artinya harga cukai rokok itu kita tidak bisa ukur dari PDB sebuah negara atau standar layak hidup sebuah negara. Rusia aja yang PDB-nya jauh di atas kita itu hanya 17.000 cukai rokoknya. Seharusnya pasnya kita 10, sekian persen ini Anda bilang tadi belum pas begitu. Seharusnya berapa kalau kira-kira untuk menghentikan orang bisa mengkonsumsi rokok di Indonesia? Kalau dari beberapa kajian, ada satu kajian dari FKM UI itu sebenarnya paling nggak sampai harga rata-rata bungkus rokok itu 25.000 itu sudah mulai bisa menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Jadi sudah mulai ada dampak perlindungan. Itu sudah bisa. Tapi artinya cukai rokok itu kalau sampai 25.000 rata-rata perbungkus itu bukan 10% kenaikannya, itu bisa sampai 100%, 150% kenaikan dari cukai rokok. Dari Bank Dunia juga kemarin sudah ada kajiannya,
kalau misalnya kenaikannya 50%, itu akan menambahkan kas negara, di mana kas negara itu bisa naik sampai 12 triliun. Iya. Bukan hanya yang sekarang ini kan perkiraannya 1 triliun. Nah, 11 triliun itu kan berarti kesempatan yang belum digapai oleh pemerintah kita, padahal sudah jelas kas negara lagi butuh uang untuk pembangunan infrastruktur, Iya. untuk program kesehatan seperti misalnya BPJS Kesehatan. Dan sebenarnya kalau dari cukai, itu uangnya bisa dipakai untuk namanya ada dana bagi hasil cukai tembakau, yang itu bisa disalurkan ke pemerintah-pemerintah daerah yang memang menghasilkan tembakau, dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan industri. Jadi uang itu yang sebenarnya masih belum diambil oleh negara kita, entah dengan alasan apapun, padahal itu akan menjadi suatu win-win solution, karena akan memberikan efek perlindungan ke masyarakat, terutama bagi anak-anak, karena mereka akan lebih sulit untuk membeli rokok karena harganya yang mahal, dan pemerintah akan mendapatkan kas tambahan triliunan rupiah, Ya. sampai bisa puluhan atau ratusan triliun. Artinya kita masih rupiah. bertumpu pada uang cukai rokok begitu ya, untuk kemudian bisa mengalokasikan berbagai macam pendanaan anggaran di negara ini. Justru bukan bertumpu sih, Mas. Apa? Justru kita melihat ada kesempatan yang belum diambil. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bahwa apakah itu menjadi satu-satunya sumber pendapatan kas negara kita, tentu tidak. Tapi ini ada Tapi kesempatan, yang kalau dilakukan cukai rokoknya dinaikkan, maka kas negara itu akan bertambah, dan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya. Dan juga melindungi anak-anak. Nah, tentunya lama-kelamaan kita tidak mau hanya bergantung pada cukai. Artinya kalau kita lihat komposisinya, misalnya anggaran postur, anggaran untuk BPJS, sistem jaminan kita itu, BPJS tahun ini misalnya 2017 itu sekitar 41 sekian triliun gitu. Sementara pendapatan cukai rokok itu sekitar 170 triliun lebih begitu. Artinya bahwa memang kita mendapatkan uang banyak dong dari rokok, sehingga tidak punya alasan untuk pemerintah untuk kemudian menghentikan konsumsi rokok ini. Betul, begitu. apalagi saat kalau menaikkan itu memberikan efek protektif. Itu yang menjadi pertanyaan, kalau memang negara menggunakan, sebenarnya kan inti dari cukai itu bukan untuk penghasilan, tapi untuk pengendalian bahan yang produk yang memang terbukti berbahaya, termasuk alkohol, minuman beralkohol, dan cukai. Nah, pertanyaannya, kalau memang cukai itu untuk dikendalikan dan untuk melindungi masyarakat, dan uangnya juga jadinya bisa dipakai untuk hal yang lebih baik, kenapa tidak dioptimalkan? Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar, kenapa malu-malu sekali menaikkan hanya 10%? Iya. Walaupun komitmennya sudah jelas ya. Coba Mbak Nurul, kita kan tadi punya data negara-negara dengan harga rokok termahal, Australia. Kita misalnya belajar dari mereka. Pernah tidak dari Komnas Pengendalian Tembakau melihat misalnya di Australia dengan harga rokok hampir 250.000, itu sebenarnya seberapa membantu keuangan negara itu? Sebenarnya yang pernah saya kaji bukan Australia. Australia mungkin negaranya terlalu berbeda untuk dibandingkan dengan Indonesia ya, Mas. Waktu itu saya mengkajinya dengan Filipina. Filipina, ya. Oke. Jadi Filipina itu menaikkan cukai rokok sampai pada batas optimal sehingga harga rokok berapa meningkat. Saya lupa angka persennya, tapi yang pasti berhasil menurunkan jumlah perokok 1 juta orang. Oke. Jadi itu signifikan. Berarti harganya naik signifikan. Dan itu akhirnya uangnya digunakan untuk program kesejahteraan, termasuk untuk jaminan kesehatan di Filipina. Jadi itu yang... Seberapa berhasil kemudian ini kalau di Filipina waktu itu? Ya sangat berhasil, karena berhasil. akhirnya cakupan jaminan kesehatannya itu sangat tinggi, karena ada subsidi tambahan yang dialokasikan dari cukai rokok, dan jumlah perokoknya turun 1 juta orang. Jadi untuk kesehatan masyarakat itu merupakan suatu hal yang baik, untuk pemerintah juga suatu hal yang baik, dan untuk masyarakat pun itu jelas. Kita belajar dari Australia, Filipina, akhirnya kemudian sekarang idealnya untuk Indonesia sendiri, kalau memang pemerintah serius, ini bukan isu politik menuju tahun 2019 begitu, berapa seharusnya kemudian cukai rokok yang ideal begitu? Kalau Anda katakan tadi ya harganya 25.000, itu juga masih setengah-setengah lah ya. Kalau kita lihat orang-orang seperti Pak Zainuddin, korban yang begitu miris keadaannya, idealnya seperti apa? Idealnya ya, kalau dari kajian yang dilakukan oleh FKM UI memang sekitar kenaikannya 150%, bukan hanya 10%. Tapi harus memang betul-betul dirasakan harga rokok itu sulit dibeli oleh anak-anak.
Iya, tidak terjangkau oleh anak-anak. Dan kenapa titik 150% bukan 1000% misalnya kalau kita bilang setinggi-tingginya? Karena sebenarnya pada titik itu adalah titik dalam tanda kutip titik manis di mana industri juga tidak akan dirugikan. Karena dari industrinya itu jumlah uang yang akan diterima juga masih menguntungkan, tidak membahayakan industri rokok ini sendiri. Nah, jadi itu yang merupakan suatu win-win solution yang harusnya ditangkap oleh pemerintah saat ini. Oke. Pak Zainuddin, ini permasalahannya kan tadi Mbak Nurul bilang bahwa rata-rata perokok itu juga adalah anak-anak ya, usia 15 tahun ke atas lah begitu. Nah, ini dengan gampangnya anak-anak ini bisa mendapatkan rokok di mana saja gitu, di warung-warung gitu. Nah, menurut Anda bagaimana agar pemerintah dapat memperbaiki stigma rokok di Indonesia sehingga itu nggak mudah gitu didapatkan oleh anak-anak di bawah umur? Jadi membuat peraturan jadi produsen rokok itu tidak boleh di luar ketengan. Jadi karena dengan peraturan seperti itu kan jadi anak-anak yang kita tidak bisa membeli, karena kalau di luar ketengan murah kan cuma 1.000 atau 1.500, jadi masih tidak terjangkau. Apalagi kalau Jadi kita jangan dijual per batang. kalau sekarang kan uang saku anak kan di atas 10.000 atau 20.000 kan bisa terjangkau untuk membeli rokok ketengan seperti itu. Selain harga, itu juga jangan dijual secara per batang gitu. Jadi tidak mudah didapatkan oleh anak-anak juga ya. Jelas peraturan yang sangat ketat kan untuk ini kan penerapan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Nurul dan juga Pak Zainuddin. Sesaat lagi pemirsa kami kembali, tetaplah bersama Lunch Talk.